Visanya Amerika lagi ya? Visa Amerika palsu. Visa Amerika aja bisa dipalsuin loh. Salah satu yang ditugaskan untuk pergi ke pasar Pramuka adalah Eko Sulistyo. Ngapain ke pasar Pramuka? Mana saya tahu dia ngapain ke pasar Pramuka. Ngapain ya, Bet? Iya kan? Oh, jadi dia yang ditugaskan. Tapi sekarang sudah terbakar tempatnya. Iya, oh. Yang di pojok itu, di Kalau hood yang itu. terbakar tuh tempat apa ya kemarin itu? Tapi saya juga menemukan banyak mantan-mantan pedagang di situ. Wah, oh. Bahkan di situ ada yang bersaksi kepada saya dan menunjukkan karya-karyanya ke saya. Nih, saya bisa bikin visa Amerika palsu. Suatu saat bahwa Pak Jokowi secara meyakinkan, ini misalnya ya, secara meyakinkan bahwa ijazah itu asli, Mas Michael kayak gimana? Loh, Tetap bakal meyakini bahwa itu palsu atau? gini, pembuktian ijazah itu asli gimana caranya? Dilihat dari pembuktian dulu gitu. Bagaimana Kalau ditunjukkan, yakin nggak itu asli? Ya ditunjukkan, kita periksa. Oh, tetap harus diperiksa. Kita periksa dengan lo gini, Bang. Mbak, kita ini kan masalah ini bukan 1 tahun 2 tahun. Oh, iya. Sudah bertahun-tahun. Sudah dari dulu dipertanyakan orang. Terus begitu ada Roy Suryo yang mempertanyakan, mungkin karena dia terkenal atau gimana, wah ini udah beda nih. Kalau dulu Bambang Tri, maaf ya Pak Bambang, nggak terlalu terkenal. Sekarang Roy Suryo jauh lebih terkenal, gitu kan? Sehingga masyarakat lebih aware lah, lebih aware. Mengikuti kayak abang tadi kan sampai tahu 700 sampai tahu berapa. Banyak juga yang tahu hafal dia. Nah, saya rasa ini sudah masyarakat tidak akan terima. Bukan saya lagi sekarang yang terima atau nggak terima. Masyarakat yang tidak akan terima kalau skeptis ya. Gini deh Bang, boleh katakanlah nanti di sidang dibuktikan asli dengan 1 atau 2 cara. Ya udah deh, saya bilang asli deh. Mungkin malah masyarakat bilang si Michael itu nggak total tuh, Nggak konsisten. nggak sampai habis gitu kan. Harusnya itu nggak pernah diperiksa ininya, nggak pernah diperiksa itunya. Jadi saya yang salah kan. Nah, jadi mendingan Pak Jokowi menuntaskan inilah. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan apapun yang bisa ditanyakan orang tentang ijazah ini. Artinya biar tidak muncul lagi Roy Suryo berikutnya gitu ya. Jadi biar cepat kelar, fokus ke pembuktian ijazah dulu. Betul. Menurut Buktikan aja ijazahnya. Baru ke Baru yang DFK-nya kasus ya, yang informasi pencemarannya. fitnah dan kebencian. Saya yakin, Bang, kalau ini dibuktikan secara total, secara total ya, silakan diinterpretasikan sendiri total itu apa. Kalau kayak UGM mengatakan ada, tapi nggak kelihatan barangnya kan, apakah itu total? Oh, menyeluruh. Bang, mana Bang? HP Abang? Ada. Mana? Ada loh. ada tapi mana gitu kan? Harus sampai selesai menurut saya. Dan kalau itu selesai, saya yakin kami pun semua yang 12 orang ini akan langsung bilang itu asli. Asal pembuktiannya sampai tuntas. Kalau misalnya terbukti ternyata asli atau ternyata tidak asli, ini kasus pencemarannya jalan nggak nih ya? Kalau seandainya pembuktiannya dari ijazah dulu nih. Iya, memang harusnya itu yang duluan. Jadi bisa Dibuktikan membuktikan dulu. mereka melakukan Data primernya dibuktikan terlebih dahulu gitu kan, baru fitnah atau tidak. Kalau ini kan dibalik. Iya, Iya, kayak karena- tadi kan seperti membuktikan. Kita kan maling ayam nih. Ayam itu milik siapa? Buktikan dulu dong. Toto punya Iya, taunya punya Mbak Fitri ayamnya. saya Berarti tidak dia nggak maling dong. mencuri orang ayam gue. Tapi kita berandai-andai nih Bang. Abang sebagai Sama dia berandai-andai. Iya, aku berandai-andai begini nih Bang. Abang sebagai orang yang seenggaknya walau belum ada di proses lingkaran hukumnya lah. Misalkan nanti Roy Suryo terbukti secara di pengadilan lalu di penjara misalkan ya. Menurut Abang, penglihatan Abang, penerawangan Abang gitu kasarnya. Waduh, dukun dong. Ini jadi mistis. Ntar saya ke Gunung Kawi nih. Iya, gelombang protes akan pembuktian ijazah tuh bakal redup atau bakal makin membara. Kalau misalkan kita let's say lah anggap bahwa Roy Suryo di penjara, CS di penjara. Menurut Abang melihat situasi sekarang? Ya, kalau menurut saya tidak ada yang bisa membungkam netizen. Ya betul. Apalagi di era digital sekarang ya. Ya, di era sekarang ini tidak akan ada yang bisa membungkam netizen. Bahkan mereka sampai bilang Mas Bahlil ganteng. Iya kan? Perlu saya nyanyiin nggak? Nggak usah, nanti Nggak usah. copyright.
Saking nggak Kirain bisa, takut terngiang-ngiang. iya, saking nggak bisa dibungkamnya netizen itu kan. Terlalu kreatif ya. Iya. Dan saya juga akan mengatakan gini, Michael Sinaga menerima ijazah itu asli, Rismon Sianipar menerima ijazah itu asli, tidak akan menyelesaikan ini untuk Pak Jokowi. Jadi tujuannya Pak Jokowi itu apa? Ini saya kasih dua pilihan. Pak Jokowi itu ingin memenjarakan Roy Suryo atau ingin membuktikan ijazahnya asli. Yes. Oh, jadi itu Gitu loh, ini kan padahal saya jauh-jauh loh ke partai untuk membuktikan ijazahnya asli. Kira-kira pilihannya yang mana tuh Bang, yang kalau Abang lihat yang akan diambil oleh Pak Jokowi dari dua yang Kalau saya sih keinginan saya membuktikan ijazah Pak Jokowi asli. Tapi dari kalau ternyata pihak- saya sampai hari ini masih gagal, ya gimana dong? Saya masih gagal nih membuktikan ijazah Jokowi asli. Artinya gelombang, Sampai hari ini. iya, gelombang-gelombang tuntutan yang Mas Michael bilang membuktikan ijazah asli itu bakal tetap ada walaupun meskipun Bakal tetap ada. Roy Suryo di penjara misalkan. Oh, walaupun nanti kasusnya Iya. udah ingkrah ya. Udah inkrah misalkan di Ya kan penjara. sudah Selama- terjadi di Bambang Tri. Oh iya sih. Oke. Bang Sudah bebas udah. lagi. Oh iya bener. Sudah sampai bebas, Udah sampai masih bebas lanjut lagi. ya. Karena Dan- kan alasan kalau misalkan kita ngulik lagi Mas Rifai ke sini alasan ngundang 130 saksi dan 709 bukti itu kan untuk membuktikan sampai tuntas ke akar-akarnya. Katanya nggak cuma S1, akar-akar. SMA, Biar close, SMP, case close. SD, ada semua. Teman-teman KKN diundang, teman-teman kelas diundang. Iya, semuanya udah Iya, di- semua Oke. udah kayak diundang. saksian. Makanya saksinya sampai 130 katanya. Betul. Iya. Biar nggak ada lagi Roy Suryo berikutnya. Betul. Katanya seperti Biar nggak lagi yang itu. mempertanyakan Iya. keaslian Betul, betul. ijazah. Nah, ini Mas Tapi menurut Mas Michael- Mas Michael gimana? Apa tuh? Tetap Biar nggak akan ada Roy ada. Suryo berikutnya. Iya. Betul, gimana tuh? Iya. Saya Apakah rasa- cukup menghadirkan 130 saksi dan 709 bukti? Nah, ini pertanyaan saya untuk Polda Metro Jaya sebenarnya. Oh, 130 saksi yang dia katakan itu siapa? Ya kan? Wujudnya. Kalau mereka terbuka soal itu kepada ya minimal kepada kuasa hukumnya Pak Roy Suryo lah ya kan. Ya pasti kami bisa menganalisa. Pasti saya akan bisa menganalisa. Oh, 130 orang ini berkompeten atau tidak? Menjawab ini asli atau tidak? Yang jelas Kasmujo, Insinyur Kasmujo, sudah saya datangi langsung ke rumahnya. Langsung segini nih jarak kami nih. Dan istrinya juga sudah mengatakan, bukan pembimbing Joko Widodo. Tidak pernah membimbing orang yang namanya Joko Widodo. Meskipun waktu itu, Pak Jokowi dan Pak Kasmujo dan Pak Pratikno tuh duduk di sebelah sono tuh. Pak Pratiknonya duduk, mereka berdua berdiri. Inilah Pak Kasmujo katanya yang membimbing saya bolak-balik dan seterusnya. ternyata dibantah. Ternyata tidak ada. Kan makin ini dong, makin nyari dong saya. 130 orang saksi ini, ada nggak Kasmujo di situ? Oh, Kalau itu saja nggak ada, berarti udah cacat lah penyidikannya. Iya kan? Jadi angka yang banyak terhadap saksi dan bukti Belum itu tentu bang. hanya untuk belum tentu memperkuat ini. deterrence. bukti ya? Deterrence itu kayak deterrence kayak Iya. nih kita sudah total banyak banget saksi dan bukti. Padahal ada satu bukti saksi mahkota misalnya Betul. yang tidak diperiksa misalnya. Betul. Kalau saya yang percuma menyusun jumlah saksi itu, mungkin nggak harus 130. Cukup 5-10 gitu ya. Ya mungkin cukup. Tapi yang intinya Tapi ya. yang intinya Tapi itu orangnya tuh yang masih hidup. Mumpung masih hidup loh. Siapa tuh? Ya beliau kan sudah sepuh ya. Kita doakan umurnya panjang, tetap sehat selalu. Amin. Dan istrinya Bisa juga bersaksi. Ibu Kasmujo. Ya kita doakan mereka sehat-sehat selalu. Bahkan bisa memberikan kesaksian mengenai ini gitu loh. Nah tapi banyak juga orang-orang yang masih hidup sehat walafiat. Bahkan namanya ada di sini nih. Nah ini apa dokumen publik nih. Coba abang baca apa nih? Joko Widodo Yusuf Kala tim kampanye nasional 2014 ini agak-agak Iya, nggak jelas. tim kampanye nasional. Tim kampanye nasional nih. Nah, itu gimana Ini tuh? daftar Apa tuh, tim Bang? kampanye nasional Jokowi Yusuf Kala 2014 yang diketuai oleh almarhum Cahyokumolo. Iya. Menteri Pan RB terakhir ya beliau ya. Atau Mendagri ya pernah juga ya. Mendagri pernah, Menpan RB. Nah, saya baca-baca ini mah Apa tuh orang-orangnya banyak kaitannya tuh Bang? banyak anggota DPR yang sekarang pun masih jadi anggota DPR dan lain-lain ya. Tapi yang menurut saya menarik hanya satu nama. Nih, tunggu ya, Oke. 1 menit. Oke. Nah, nomor 207
Tunjukin dulu ya. Siapa tuh nomor 207? Siapa kan? Satu aja tunjukin nih. Iya. Coba 207. Nggak, kasihan soalnya ini nama-nama orang yang tidak ada hubungannya semua. Iya. Iya. Nomor 207 ini Eko Sulistyo. Oke, Sulistyo. Pernah dengar gak Bang? Nah, Eko Sulistyo dia? ini sudah lama disebut-sebut oleh Bang Rustam Effendi, salah satu tersangka. Ini Bang Rustam pasti kesel saya sebut tersangka nih. Tapi nggak apa-apa, emang nyatanya gitu kan, salah satu tersangka. Eko Sulistyo ini adalah ketua KPUD Surakarta tahun 2005. Jadi saat Pak Jokowi pertama kali mencalonkan diri menjadi wali kota Surakarta, dialah ketua KPU-nya. Yang kemungkinan besar. Ujungnya dia jadi tim kampanye nasional, ketua tim penggerak relawan di 2014. Oke. Lalu ada Bang Bitor Suryadi. Nah itu pasti lebih asik tuh diundang daripada cerita saya ini. Nanti dia menambahkan cerita ini. Bahwa tahun 2012, salah satu yang ditugaskan untuk pergi ke Pasar Pramuka adalah Eko Sulistyo. Ngapain ke Pasar Pramuka? Mana saya tahu dia ngapain ke Pasar Pramuka. Ngapain ya? Pasar Pramuka Itu menurut Bang Bitor Suryadi. jualan masker, apa sih? jualan masker. Jualan obat-obatan. Jualan obat. Tuh banyak lah yang dijual di situ. Dan segala macam. Iya kan? Oh jadi dia yang ditugaskan. Tapi sekarang sudah terbakar tempatnya. Iya, oh. Yang di pojok itu, di Kalau hood yang itu. terbakar tuh tempat apa ya kemarin itu? itu Oh jadi ditugaskan. Beliau itu yang sudah lama terbakarnya bertahun-tahun yang lalu. Tapi saya juga menemukan banyak mantan-mantan pedagang di situ. Wah, seinvestigasi Pedagang itu. gitu loh. Nah. Ini bukan sesuatu yang tidak senonoh ya. Pedagang dokumen palsu. Oh. Bahkan di situ ada yang bersaksi kepada saya dan menunjukkan karya-karyanya ke saya. Nih, saya bisa bikin visa Amerika palsu. Aduh. Luar biasa saya bilang ini. Dia kasih tahu lagi ke saya caranya. Visanya Amerika lagi ya? Visa Amerika palsu. Visa Amerika aja bisa dipalsuin loh. Tapi Canggih. Amerika itu itu salah satu visa yang paling susah untuk ditemu. sangat sulit. Tapi itu dia hanya bisa lakukan dengan visa Amerika asli. Jadi gini, contohnya, Duplikasi gitu. abang punya visa Amerika asli, terus paspornya udah mati, Iya. saya pinjam, lalu dilakukanlah sesuatu ke Yang asli. kertas asli itu. Dilakukan sesuatu. Jadi barangnya asli. Barangnya asli, Cuman tapi, diutak-atik sehingga menjadi punya saya buat saya gitu. Oke. Oh, Misalkan ganti visa nama, abang ganti 2025 nih. Heeh. Visa abang 2025, saya ambil tuh kertasnya, kertas asli itu, saya ganti nama saya jadi 2026 misalnya begitu. Oh, bisa kayak gitu. Jadi datanya diganti. Datanya tapi diganti, itu cerita dari mereka. Tapi base itunya asli. Di Pasar Pramuka. Belangkonya Belangkonya asli. asli. Tapi datanya bisa diubah-ubah, utak-atik dan tanpa namanya. ketahuan itu. Iya, menurut Ada. pengakuan dia ya. Masih ada Bang itu. Oh, iya, masih ada orang yang bisa saya temui besok. Iya Menarik untuk diliput itu. Iya menarik sekali untuk diliput. Ajak-ajak lah. Tapi saya yakin dia nggak bakal mau Ya, muncul maaf, di Bang. kamera. Tapi nggak apa-apa. Iya. Artinya saya kan belajar. Oke. Tempat apa sih Pasar Pramuka itu di tahun sekian-sekian itu kan. Nah, ini kan kita cerita tahun 2005, tahun 2012. Udah lama ya. Sudah lama. Sudah lama. Kan? Mungkin sekarang visa ataupun apa KTP kita saja sudah iktp. Iya. Ya kan? Kita melakukan pembayaran saja sudah pakai QRIS kemana-mana. Kan udah beda. Udah beda. Udah Tapi beda. pada zaman itu masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Dan ini orangnya udah tua-tua loh. Yang tadi ditugasin itu balik lagi? Nah, itu kata Bang Bitor Suryadi. Bitor Suryadi. Adalah Eko Sulistyo, adalah Anggit, ada Widodo. Aku menemukan garis merah sebuah partai. Ya. Kalau kita ngeliat nama-namanya ya. Iya, betul. Ada Mas Bitor Suryadi, Eko Sulistyo. Iya. Kayaknya menjurus ke partai tertentu nih. ke satu partai yang besar ya, lumayan besar. Lumayan besar. Lumayan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.